Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini adalah sebuah risalah berjudul Masjidil Aqsa dan Yerusalem. Ini diuraikan oleh Elita Ade. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 78. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir di antara kaum Bani Israel dikutuk oleh mulut Daud dan Isa bin Maryam. Ini disebabkan karena mereka durhaka dan melebihi batas. Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 78. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Baitullah, tanda kedatangan Al-Masih. Pemahaman keliru kaum Yahudi tentang kedatangan Mesias itu perlu diluruskan. Karena apa? Karena telah banyak memakan korban jiwa dan memakan korban harta benda selama hampir 2000 tahun lamanya. Mesias yang dijanjikan itu ada dua pribadi yang berbeda. Berbeda orangnya, berbeda zamannya dan tempat tinggalnya, serta berbeda pangkat dan derajatnya. Mesias yang pertama ialah seorang nabi namanya Yesus Kristus alaihi salam atau Isa Al-Masih, anak Yusuf, orang Nazaret. Lihat Yohanes pasal 1 ayat 45, Kitab Lukas ayat pasal 4 ayat 22, yang sering juga disebut pula sebagai anak Maryam. Terdapat di dalam Kitab Markus pasal 6 ayat 3 dan juga terdapat di dalam Quran Suci surat 4 surat An-Nisa ayatnya 157. Beliau dilahirkan di Bethlehem pada musim kurma. Surat 19 atau surat Maryam ayat 23 sampai dengan ayat 26. Kira-kira 2000 tahun yang lalu yang telah wafat. Jadi Nabi Isa atau Yesus Kristus alaihissalam ini telah wafat. Ini diinformasikan di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 116
dan ayat 117 di dalam usia lanjut. Jadi Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus alaihissalam ini meninggal dunia atau wafat dalam usia lanjut, yaitu berusia kira-kira 120 tahun. Terdapat informasi ini di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 3, juga kitab Yesaya pasal 53 ayatnya 10. Kedatangan beliau ini telah dinubuatkan pula oleh para nabi yang terdahulu. Misalnya dinubuatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini informasi terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian juga dinubuatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, terdapat di dalam surat 7 atau surat Al-A'raf di dalam Quran suci, ayatnya ayat 157. Juga terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayatnya 15. Juga diriwayatkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Ini terdapat di dalam surat, saya ulangi lagi, nubuat Nabi Daud alaihissalam ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayatnya 6 sampai dengan 8. Kemudian juga Nabi Yesaya alaihissalam terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Juga dinubuatkan oleh Mika dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kemudian juga oleh Nabi Daniel juga menubuatkan kedatangan Mesias itu, terdapat di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 25 dan ayat 27. Juga Nabi Zakaria alaihissalam terdapat di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Sebagaimana dinubuatkan oleh Daniel, beliau datang pada waktu Baitullah di Yerusalem dalam proses pemugaran yang dilakukan oleh Herodes Agung mulai tahun 20 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 63 Masehi. Jadi beliau menyaksikan dan menghayati pemugaran tersebut. Kitab Daniel pasal 9 ayat 25. Tetapi beliau sendiri menubuatkan bahwa Baitullah yang megah itu akan dibinasakan. Terdapat di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Daniel, pembinasa adalah bangsa yang keji dan Baitullah itu tidak akan diperbaiki lagi. Kitab Daniel pasal 9 ayat 26, kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
sehingga ibarat korban yang disyariatkan Musa alaihissalam berhenti. Sekali lagi saya ulangi, sehingga ibadat korban yang disyariatkan oleh Musa alaihissalam berhenti. Kitab Daniel pasal 9 ayatnya 27. Penggenapan nubuat ini ditolak oleh kaum Yahudi, maka mereka sampai sekarang masih mengharap-harapkan kedatangannya atau penggenapannya. Suatu harapan yang tidak akan terpenuhi. Karena apa? Karena Mesias sudah datang. Sedangkan Mesias kedua adalah Mesias baru, bukan dari Bani Israel. Jabatannya baru seorang imam umat Islam, nama dirinya juga baru, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, lahir di Qadian, Bethlehem Baru pada tanggal 13 Februari 1835 dan wafat di Lahore pada tanggal 26 Mei 1908 Masehi, tetapi dimakamkan di Qadian, yang di dalam kota itu juga ada Masjidil Aqsa baru. Kedatangannya telah dinubuatkan oleh Isa al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus alaihissalam di dalam Injil, yaitu nubuat tentang kedatangan beliau sendiri yang kedua kalinya, dan juga oleh Nabi suci Muhammad SAW yang juga menubuatkan kedatangan itu. Terdapat di dalam Al-Quran suci surat 62 ayat 2 dan ayat 3. Juga terdapat di dalam surat 32 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Juga terdapat di dalam Quran suci surat 61 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Dan banyak sekali riwayat hadis-hadis sahih yang menubuatkan tentang datangnya Mesias yang kedua ini. Tanda-tanda kedatangan beliau misalnya kembalinya kaum Yahudi ke Palestina yang telah dibinasakan, terdapat dalam surat 17 atau surat Al-Isra ayat 7, surat 21 surat Al-Anbiya ayat 95 oleh Jenderal Titus berkat bantuan Ya'juj dan Ma'juj atau bangsa barat. Surat 21 surat Al-Anbiya ayatnya 96. Nah, dari uraian tadi itu teranglah bahwa kaum Yahudi tetap akan menikmati rahmat dan berkat Allah Ta'ala di Palestina jika mau mengikuti Mesias yang dijanjikan, yang datang pada zaman akhir ini. Ini kabar baik bagi Ahmadiyah, baik Lahore maupun Qadian, dan konsep sosio-religiusnya lah yang mampu menyelamatkan umat manusia di kawasan Timur Tengah yang senantiasa diancam bencana perang yang mesti terkait dengan Zionis Israel. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, cukup sekian riwayat risalah
yang berjudul Masjidil Aqsa dan Yerusalem yang telah diuraikan oleh Ellita AD. Ada kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.